Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketua YMBU beserta rekan-rekan pengurus yang saya hormati, Bapak yang satunya dari pergi. Sebagai pemateri pada malam hari ini yang saya hormati, selanjutnya Bapak-bapak Ustadz ya yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka menjalin silaturahim dan sekaligus bertukar pikiran dan pengalaman tentang bagaimana teknis penilaian musabaqah tilawatil Quran. Sebenarnya rencana kemarin kita akan masukkan tahfiz ya, cuma nanti mungkin di lain waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini selalu dalam ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua YMBU dan para ustadz semua, kepada saya dipercayakan untuk apalah namanya, katakan menyampaikan, enggak pula sebagai katakanlah untuk menyampaikan lah, enggak, untuk menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan musabaqah khususnya di bidang fasahah. Namun sebelum saya lanjutkan, untuk kita maklumi bersama, walaupun saya diberikan amanah, bukan berarti saya lebih pandai dari bapak-bapak semua, tidak. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang sudah lebih senior ya dalam soal musabaqah ini. Ada tuh sana tuh belakang tuh Ustaz Safi'i ya. Ya. Kemudian ini ada Ustaz Ilham yang memang sudah menjadi hakim ya. Kalau Ustaz Ilham ini itu di Batin Solapan ya. Kemudian di sini ada Ustadz Husain Mat Husain, itu juga hakim di bidang fasahah ya. Kemudian ada sebelah sana salah satu wanita tercantik malam ini, yaitu Ibu Nova ya, juga termasuk salah satu hakim di Batin Solapan, hakim bidang fasahah juga. Jadi malam ini saya bukan lebih tahu dari bapak semua, tidak, tapi cuma bertukar pengalaman ya, bertukar ilmu ya, mudah-mudahan semakin memantapkan ilmu yang ada pada kita. Sesuai? Ya, sesuai saya. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar bahwa dalam pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran itu ada 4 bidang yang akan dinilai ya. Yang pertama itu bidang tajwid, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar. Kemudian yang kedua bidang fasahah, yaitu sekarang sedang kita jalani. Selanjutnya itu lagu, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Bakir. Beliau ini hajinya ini hadiah Bupati Bengkalis ketika juara 1 tingkat kabupaten di Bagan Batu bersama dengan Hajah Erna Wilis. Satu-satunya koridori yang mampu mengalahkan Abdul Wahab, beliau inilah. Iya, jadi memang prestasi beliau ini tinggi ya. Waktu di Bagan Batu itu Abdul Wahab juara 2, dia yang juara 1. Aduh. Jadi yang kita tuju ini malam ini rasanya cocok lah ya. Iya. Hebat Ustaz Duri ini, hebat gitu. Di MBU ini hebat ya. Tinggal bagaimana menerapkan ilmu aja lagi enggak. Kemudian suara tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azhar ya.
Berkaitan dengan fasoha, orang awam memberikan pengertian fasoha itu lancar. Kalau dia lancar membaca, itu berarti dia fasih. Kayak gitu ya. Ini pemahaman awam. Apa formatnya udah dikasih belangkonya? Udah ya. Saya minta satu lah. Iya. Jadi kalau awam mengatakan fasoha itu asal lajar ya, berarti dah fasih. Kayak gitu. Tapi dalam kaitan membaca Al-Quran ini, fasoha itu bukan hanya sekadar lancar, tetapi apa yang diistilahkan dalam ilmu balaghah kalau tak salah, ma yaskutus sami'u 'anil mutakallim. Ketika orang berbicara, si pendengar dah paham. Dah paham dia, jadi tak perlu lagi bertanya. Kalau dia menyampaikan sesuatu atau berucap tapi masih mengandung pertanyaan, berarti itu belum fasih menurut istilah di bidang fasohah ini itu. Kemudian sebab orang berwakaf, ini dulu ya, belum. Di dalam penilaian bidang fasohah ini ada yang akan kita perhatikan. Pertama, ahkamul waqaf wal ibtida. Itu ketentuan berwakaf dan ibtida. Ya. Di mana kita berhenti dan di mana kita memulai. Ya. Kemudian mura'atul huruf wal harakat, itu menjaga atau memperhatikan huruf dan baris, harokat baris ya. Kemudian mura'atul kalimat, itu menjaga kalimat jangan sampai salah gitu ya. Kemudian mura'atul ayat, itu menjaga atau memelihara ayat. Kemudian yang di bawah itu tamam al-waqt ya. Tamam al-waqt ini tidak berkaitan dengan bacaan ya. Pada poin pertama, ahkamul waqaf wal ibtida, ini yang menjadi perhatian seorang hakim bidang fasohah ini. Ketika seorang qori membaca, yang diperhatikan itu di mana dia berwakaf ya. Setelah dia memulai bacaan, di mana dia berwakaf. Kemudian ketika dia mengulangi, di mana dia mengulangi, pada kata mana ya. Sebelum ini disampaikan, ada beberapa sebab orang itu berwakaf ya. Pertama namanya wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ini berusaha berwakaf di tempat atau pada kata yang menurut ilmu ya, sesuai dengan keilmuan dia. Itu ikhtiari namanya itu. Dia berusaha untuk berwakaf pada kalimat yang tepat. Itu ikhtiari. Kemudian ada namanya ittirari. Ittirari itu yang namanya darurat, terpaksa atau tak disengaja. Seperti tercekik atau mungkin sedang membaca Al-Qur'annya berhenti. Itu namanya ittirari ya. Kemudian ada wakaf itu ikhtibari. Ini biasanya untuk seorang guru mengetes muridnya, siswanya, dia berhenti pada suatu kata, apakah itu betul atau salah. Ini namanya wakaf ikhtibari. Kemudian yang terakhir, keempat, wakaf ta'assuf. Ta'assuf ini wakaf manunaati. Artinya wakaf sesuka dia. Pokok di mana dia mau berhenti, berhentilah. Ini namanya ta'assuf ya. Kan ada orang itu kan, mana mau berhenti, berhenti sajalah. Itu namanya wakaf ta'assuf ya. Kemudian ketika kita memperhatikan wakaf dan ibtida itu benar atau tidaknya ya. Bagaimana kita mengukur benar atau tidaknya berwakaf pada suatu kata atau satu kalimat? Ini kita tengok uslubnya. Ayat ini
uslubnya tu mengandung jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian dia apakah ada di situ munada atau syartiyah dan segala macamnya yang berkaitan dengan ilmu nahu. Ya. Jadi untuk fasohah ini memang harus mempunyai dasar-dasar bahasa Arab. Kalau tidak barangkali ini sulit ya. Mungkin pada ayat-ayat yang pendek aman. Di Ra'sul ayah ya. Berwakaf pada di Ra'sul ayah atau pada tanda ayat itu dianggap wakaf kafi semua. Ya, jadi tidak ada yang salah walaupun mungkin dari segi pengertian mungkin masih kurang ya. Tapi sudah disepakati wakaf di Ra'sul ayah itu sudah dikatakan wakaf kafi, artinya memadai. Ya, walaupun belum tam ya, tapi sudah memadai. Itu dan disepakati oleh ulama-ulama qiraat ya. Tetapi yang kita perhatikan ini di tengah kalimat. Ketika seorang qari berhenti di tengah kalimat, kita perhatikan betul tidak dia berhenti di situ. Ya. Kalau dia jumlah fi'liyah, ya, maka kita perhatikan fi'ilnya. Fi'il ini fi'il lazim atau muta'addi. Ya. Kalau dia lazim, minimal dia harus sampai kepada fa'il, ya kan? Ada fi'il, ada fa'il. Ini kalau fi'ilnya lazim. Ya. Tapi kalau fi'il muta'addi, dia harus sempurna kalimat itu sampai kepada maf'ul bih. Kalau belum sampai berarti belum sempurna. Ya. Tetapi tidak hanya cukup begitu. Ada kalimat itu yang secara susunan bahasanya sudah benar, tapi dari segi pemahaman atau maknanya belum sempurna, belum benar, ya. Kalau ditengok dari susunan kalimatnya itu dah betul, ya. Tapi ketika dihadapkan dengan pemahamannya atau maknanya, bukan arti ya. Arti kan kalau misalnya jaa datang, itu arti. Makna kan lain. Apa pemahaman yang terkandung dalam kalimat itu. Jadi tidak itu saja, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada kalimat itu. Contoh yang sederhana. Di dalam surah Al-Isra itu ada ayat wala tamshi fil ardi maraha. Contoh singkat yang kita sederhana. Ketika kita melihat kata masya, itu fi'il mudhari'nya masa yamshi, tamshi ya. Itu kan lazim. Artinya cukup sampai ke fa'il. Ini secara susunan kalimat. Masya itu fi'il mudhari', tamshi di sana mudhari'nya, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir anta. Berarti sudah sempurna. Ya kan? Tetapi ketika kita berhenti di fil ardi, itu akan menjadi kesalahpahaman dalam makna. Wala tamshi fil ardi maraha. Kita berhenti wala tamshi fil ardi. Sini akan merubah pemahaman ayat seolah-olah yang dilarang itu berjalan di muka bumi. Ketika kita berhenti wala tamshi fil ard. Memang secara susunan kalimatnya sudah betul. Tetapi belum cukup di situ. Karena kalau sampai di situ saja akan pengertiannya yang kita dilarang itu berjalan di muka bumi. Janganlah kalian berjalan di muka bumi. Wala tamshi fil ardi. Ya. Tetapi dalam ayat itu yang dikehendaki sebenarnya adalah pada halnya. Ya, mana halnya? Maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Barulah dia sempurna. Baru maksud ayat itu betul. Yang dilarang itulah berjalan dalam keadaan maroha. Marohanya yang dilarang, bukan jalannya. Inilah yang kita teliti ketika qari itu berwakaf. Ya. Contoh lain umpamanya di dalam surat An-Nisa ayat 29. Mungkin yang punya HP bisa tengok tu ayat itu. Kalau Al-Quran tidak lama pula bukanya di HP aja. Contoh ni, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sampai situ ya.
Di situ banyak kemungkinan bisa berwakaf. Ya. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Kita coba menganalisa ayat ini ya. Ketika qari umpamanya berhenti, ya ayyuhallazina amanu. Ini kalau menurut kita semua salah atau tidak? Ya ayyuhallazina amanu. Salah atau tidak? Itu bentuk apa itu? Kalimat itu kalimat apa itu? Kalimat panggilan atau apa istilahnya? Nida. Nida itu syaratnya ada tu nida dan ada munada. Mana nidanya? Ada tu nidanya ya ayyuha. Munadanya allazina amanu. Berarti sudah sempurna. Artinya boleh. Kalau dia berhenti situ tidak salah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya gitu kan? Boleh ya kan? Karena dia sudah sempurna dan tidak merubah pengertian ayat. Ya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu sampai di la ta'kulu. Di situ kita perhatikan salah atau tidak? Salah. Salahnya itu berat atau ringan? Masih ringan ya. Kenapa? Karena di situ menggunakan fi'il lazim akala. Ya'kulu ta'kulu ya. Tentu pertanyaan orang, makan apa yang dilarang? Akan belum lagi? Belum sempurna. La ta'kulu, jangan kamu makan. Apa? Sebab maf'ul bihnya belum disebutkan. Berarti salah tapi masih ringan karena belum sempurna ya. Tapi tidak merubah makna ayat. Janganlah kamu makan, masih bertanya makan apa? Maka kesalahan semacam ini namanya kesalahan ringan. Ya. Kemudian berhenti ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum. Ini salah atau tidak? Kalau secara susunan kalimat benar. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bih. Tetapi ada lagi di situ pemahaman yang tidak cukup sampai di situ. Ketika berhenti la ta'kulu amwalakum, jangan kau makan harta kau. Jadi kita tak boleh makan harta kita. Akan kacau tuh. Kan gitu kan? Jadi ketika dia berhenti di situ berarti salah, dan salahnya bukan ringan, berat itu. Ya, berarti tak boleh makan harta kita. Okey. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Masih salah, ringan atau berat? Berat itu. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu. Artinya jangan diberi kawan, tak boleh sedekah, tak boleh apa, tak boleh. Pokoknya harta di antara kita tak boleh dimakan. Kan itu risikonya kalau berhenti di situ. Baru sempurna bil batil. Jadi berarti yang dilarang bil batilnya itu. Jadi tidak hanya cukup dengan memperhatikan kalimatnya saja, fi'ilnya, tapi tengok lagi qarinah ayat-ayat berikutnya ya, di ujungnya itu. Jadi yang betul itu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu baru sempurna. Itu secara gambaran umum ya tentang kemungkinan kesalahan-kesalahan itu ya. Itu dari segi wakaf, mengulangi ya, mengulangi. Dari mana dia mengulang? Kita tengok. Kalau dia mengurangi makna, maka itu kopi. Tapi kalau merubah makna, itu jadi-jadi. Artinya berat ya. Atau artinya kacau. Dengan mengulang dari ayat itu jadi kacau. Itu jadi-jadi dia, salah berat dia ya. Keumpamanya, ya ayyuhallazina amanu, dia mengulang dari allazina amanu. Salah atau tidak tu? Salah ya, karena dia mengulang dari munada.
Seharusnya dari ya gitu. Ya ayyuhallazina amanu, mengulang tadi. Tiba-tiba dia mengulang ta'kulu amwalakum. Salah enggak? Berat atau ringan? Berat. Yang betulnya la ta'kulu. Baru kalau ta'kulu kamu memakan harta kamu. Padahal tadi perintah, dari perintah menjadi dari kalimat larangan menjadi boleh, ya. Atau dalam istilah dari jumlah atau kalimat ijabi, salbi tadi ya, salbi ya. Kadang adalah salbi menjadi ijabi. Tentu ini kesalahan berat ini. Merubah makna ayat. Jangan dimakan jadi kamu memakan, begitu saja. Jadi kalimat biasa ya. Itu juga terjadi kesalahan jadi. Atau dia mengulang tadi amwalakum bainakum. Ini salah jali atau kopi nih? Di sini barangkali perlulah kesepahaman. Kalau hakimnya dua, perlu sepakat itu. Kalau terjadi macam itu dijadikan atau dihobi. Kalau mau dijadikan boleh, karena mengacau makna. Harta amwalakum bainakum, harta kamu di antara kamu. Apa maknanya tuh? Kacau dia, itu bisa dijadikan. Tetapi kalau mengatakan hobi boleh juga, karena dia mengulang dari maf'ul bih. Ya, ini tergantung kesepakatan. Nanti kalau hakimnya 2 atau 3, ini harus sepakat. Kalau terjadi macam itu, dihobikan atau dijadikan, ya. Ya. Itulah kira-kira Pak ya gambaran tentang wakaf dan ibtidak itu ya. Memang pada prinsipnya harus mempunyai basic bahasa Arab ya, nahwu sharafnya. Kalau tidak nanti barangkali kita bisa kacau balau ya. Tapi saya yakin yang ikut ini semua ini punya bahasa Arab yang udah bagus ya. Ya, amin ya. Iya. Iya. Apalagi Aminuddin. Iya. Apalagi Aminuddin kata Ustaz bersama. Syarat. Ya. Ya. Jadi dalam penilaiannya, ketika salah jali pada wakaf wal ibtidak ini, itu dikurangi 2 nilai. Ya, 2 poin ya. Kalau dia kopi itu dikurangi setengah. Kalau dulu 1 ya. Sekarang dipakai setengah ya. Itu yang berkaitan dengan wakaf wal ibtidak. Kita tak bisa panjang lebar karena waktu kita terbatas. Tapi barangkali dengan gambaran macam itu tadi, Bapak semua mungkin dah bisa mengembangkannya pada ayat-ayat yang lain ya. Kemudian yang kedua, mura'atul huruf wal harakat. Mura'atul huruf wal harakat. Kita dulu kan harokat ya. Ya. Harokat itu baris. Apa saja baris yang kita ketahui? Fathah, kasrah, dhammah. Udah itu sukun. Ini sukun juga tanda harokat. Apalagi satu lagi? Syiddah. Ya, sebab orang tidak akan bisa membaca tabba tanpa ada tanda syiddah itu. Artinya itu tanda baca. Ya, sabdu. Bahasa daerahnya sabdu ya. Tasydid. Jadi itu kita perhatikan. Yang menjadi kesalahan itu tertukar atau tertinggal. Masalah baris ya, masalah baris itu tertukar, tertinggal atau mungkin tertambah. Ya, itu yang jadi perhatian. Dan itu semuanya jali. Ketika baris itu tertukar, semuanya jali, tidak ada kopi. Nah. Yang kopi itu pada harokat itu ketika qari menyebutkan baris fathah atau dhammah atau kasrah tidak sempurna. Sepertinya u, o. Ya, kalau misalnya i, e. Jangan dibawa ke qiraat yang lain ya. Nanti kalau pada Imam Waras nanti atau Qaulun itu ada Pak Waras ya. Waras ada yang namanya imalah, ada taklil, bukan ke situ. Ini di bidang tilawah ya.
Jadi itu yang kesalahan kopi pada muraatul huruf ini ya. Muraatul huruf. Ketiga, tidak sempurna melafalkan u, a, i, ya. Itu apalagi kalau baca-baca di kampung itu biasanya kan begitu, banyak terbawa bahasa daerah. Apalagi macam logat di kepulauan misalnya, itu banyak ke e ya. Itu kalau di Rohil pula itu banyak u itu menjadi o. Ya. Jadi itu kesalahan di bidang harokat, tapi itu hobi sifatnya, karena tidak akan merubah pengertian kalimat itu ya. Itu masalah baris. Tapi kalau tertukar, tertambah, tertinggal, itu jali semua ya. Nah, sekarang bagaimana muraatul huruf wal kalimah? Ini perlu pemahaman kita tentang ilmu sorof ya. Mana contoh kalimat tertukar? Umpamanya misalnya apa? Kalau itu langsung bertukar itu, langsung kan? Contohnya ta'lamuna ya. Dibaca ya'maluna. Ta'lamuna ya'maluna. Ini yang berubah ini huruf atau kalimat? Huruf. Ini dia. Ta'maluna dibaca dengan ta'maluna. Kalimat, karena kata alima menjadi apa tadi ta'malun menjadi ta'lamun, kata amila menjadi alima. Itu kan kalimat yang berubah itu. Bukan huruf. Memang bentuknya huruf, ya kan? Tapi itu adalah kesalahan pada bidang kalimat, katanya salah. Dari kata amila menjadi alima. Ya, gitu ya. 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 Kalau kesalahan huruf itu, yang namanya huruf ada huruf mudhari, ya. Ada huruf jar, ada huruf ataf, ada huruf ibtida. Itu yang namanya huruf. Seperti mudhari itu begini. Dalam ayat umpamanya ta'lamun, dia baca ya'lamun. Itu yang salahnya kalimatnya atau huruf tertukar. Berarti huruf. Karena bukan kalimatnya tertukar. Jadi di sini kita mengacu kepada ilmu sorof ya. Jadi mana yang huruf, mana yang kalimat. Dia mirip-mirip, makanya tadi dibelakangkan muraatul kalimah itu ya. Antara kalimat dan huruf ini bisa bisa mirip-mirip. Ya'malun, ta'malun. Ya'lamun, ya'lamun. Seolah-olah kan huruf tertukar pada ta'malun ya'lamun ya. Tapi itu bukan huruf tertukar, tapi adalah katanya itu sendiri. Dari kata amila menjadi alima. Tapi ketika ta'lamun menjadi ya'lamun, itu yang bertukar adalah huruf. Atau di awal, wallazina amanu terbaca fallazina amanu, itu berarti yang tertukar huruf. Min tahtihal anhar terbaca tahtal anhar, itu berarti huruf. Huruf zorof dengan huruf jar. Itu perbedaan antara muraatul kalimat dengan muraatul huruf ya. Itu. Dan ini perlu dipahami benar karena pengurangan nilainya dalam musabaqah ini tinggi. Kalau muraatul huruf cuma dikurangi 2 angka. Tapi ketika muraatul kalimah itu sekali salah 6 angka. Ya 6 pengurangannya. Iya. 6 angka langsung. Jadi kalau sudah kena 6 angka itu tak usah diharap nak juara lah. Harapan Kumaya. Gitu ya. Lagu tidak ada jali hobinya, sama dengan suara. Yang ada hobi jali dan hobi itu pada fasohah dan tajwid, ya. Iya. Dan nilai fasohah dan tajwid itu 30, lagu 25, suara 15. Ya, jadi tertinggi itu fasohah dan tajwid ya. Jadi itu tadi muraatul huruf
wal harokat ya. Kemudian mura'atul ayah ini kalau salah itu 10 angka langsung. Bagaimana kesalahan mura'atul ayah? Tertinggal atau tertambah dua kata atau lebih. Sebab ayat itu baru dikatakan minimal 2 kalimat. Ya. Kalau 1 saja berarti mura'atul kalimah. Tapi kalau sudah tertinggal 2 apalagi lebih, itu sudah dikatakan mura'atul ayah. Ayatnya yang bermasalah. Itu pertama ya. Tertinggal atau tertukar. Ya. 2 kalimat lebih itu pada bagian mura'atul ayah. Ya. Atau yang kedua, mura'atul ayah tadi dia berhenti pada ayat ke-9. Seharusnya yang dibaca ayat ke-10. Dia melompat ke ayat 11. Itu juga termasuk mura'atul ayah. Dan ini pengurangannya itu sekali hantam itu 10 poin. Nah, itu. Jadi kalau dah terjadi ini tak ada harapan lagi. Ya. Ya. Ada harapannya itu masuk kotak ya. Dan dipastikan dapat nomor juga tuh, tapi nomor terakhir. Kalau 30 pesertanya dia nomor 30 itu. Ya. Itulah bapak-bapak semua yang berkaitan dengan penilaian bidang fasoha. Sedangkan tema mulwaqat ini berkaitan dengan waktu aja. Bila peserta itu berhenti sebelum lampu kuning atau berhenti lama setelah lampu merah hidup ya. Tapi ini tak jadi perhatian betul, cuma poinnya cuma kurangi 1 ya. Tak masalah. Tapi yang sangat berbahaya itu adalah akamul waqaf tidak itu juga sangat berbahaya kalau lah banyak dia. 5 kali 2 dah jadi 10. Sama dengan mura'atul ayah. Ya. Jadi kalau sempat jali-jali, kali aja lah jalinya. Ya gitu ya. Itu apalagi kalau terjadi jalinya itu pada kalimat udah 2 kali saja sudah 12 angka ya. Jadi bapak-bapak sekalian, itulah yang menjadi perhatian kita dalam bidang fasohah ini. Iya. Boleh insyaallah kalau saya bisa menjawab saya jawab, kalau tidak tunggu. Nah itu. Tentu gitu kan. Mungkin pertanyaan mungkin tak dijangkau saya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pada poin yang pertama, yaitu ahkam wal waqf wal ibtida. Yang saya pertanyakan, ketika dia berhenti pada kalimat yang sempurna, tapi dia tidak ibtida, langsung meneruskan, padahal tidak pada akhir ayat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berhenti pada wakaf la mamnu', dilarang berhenti di sana. Tapi secara makna bagus bacaan itu artinya. Tapi karena ada lah itu kan, dia berhenti di situ. Apakah itu salah? Iya, lam mamnu' nih ya. Lam yang lam tu. Demikian saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya begini. Ketika berwakaf pada suatu kalimat yang sudah sempurna, tapi tidak ada tanda wakaf, dia lanjutkan saja, ini mengalami kesalahan. Kenapa? Karena tanda-tanda wakaf yang sudah dibuat ahli qiraat itu disitulah seharusnya berwakaf. Jadi ketika dia berwakaf tidak pada tempat wakafnya, itu tidak boleh. Karena pada hakikatnya ayat-ayat yang berikut itu masih punya hubungan langsung dengan ayat sebelumnya. Pada umumnya peserta kita tuh kalau ada waw, dari waw itu dia memulai. Itu pengalaman itu. Padahal waw itu sendiri tengok dulu waw apa. Waw ataukah, waw haliyahkah, atau waw lil ibtida. Karena itu perhatikan dulu. Nah, nanti kalau jika waw atof itu sangat erat hubungannya dengan sebelumnya itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Atau dia waw haliyah, ya. Misalnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Waw di situ itu waw haliyah yang sangat hubungannya dengan sahibul halnya, maka tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak makanya disepakati tidak boleh berwakaf di luar tanda wakaf yang sudah disepakati oleh imam-imam qiraat. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana yang disampaikan oleh saya lupa nama lah, Ketua Hakim Nasional. Ya Allah, lupa lah saya. Sekarang ni lah saya ni, khawatir saya ni lah ni. Asin Sako. Bila terjadi macam ini menyalahi adab. Adab membaca Al-Quran itu tidak ada wakaf berwakaf sendiri tanpa mengulangi. Nah, kalau dulu di bidang tilawah ini ada namanya hakim fasoha, hakim adab. Cuma dulu tuh hakim adab itu hakim adab qori, bukan adab tilawah. Sekarang ni kalau dulu tu kan hakim adab itu kan menengok penampilan qorinya. Bagaimana dia bawa Quran, bagaimana dia duduk, gitu kan? Itu dulu. Kalau sekarang tidak lagi, hakim adab itu termasuk di bidang fasohah, adabul tilawah. Jadi bukan adabul qori. Kalau dulu adabul qori, sekarang adabul tilawah. Bagaimana kita beradab dalam membaca Al-Quran. Antara lain mengikuti ketentuan wakaf yang sudah ada. Kalau tak diikuti berarti kita menyalahi adab. Gitu ya Ustaz ya. Kemudian wakaf lam, ini kan pengertiannya lebih baik wasol daripada wakaf. Lebih baik itu sholat. Sholat itu wasol itu. Ya kan ada wakaf sholat. Iya ya, sholat itu artinya lebih wasol. Kalau kola itu lebih baik wakaf. Itu pengertian sholat itu wasol lebih utama. Kalau kola wakaf lebih utama. Wasol itu wasol kan wasol lam ya. Wasol itu asad itu wasol, la itu aula, singkatan dari aula. Jadi solat itu wasol aula, lebih utama. Qaf itu singkatan dari wakaf, la itu dari aula, wakaf aula artinya berhenti lebih utama. Nah, dari pengertian itu tidak dikatakan salah ketika dia berhenti di situ tanpa mengulangi, karena itu sudah dianggap wakaf kafi. Itu ya. Jadi tidak semuanya yang harus diulangi. Ya. Itu Ustaz ya. Iya. Aku loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada 3 pertanyaan Pak Ustadz, tapi saya singkat. Janji saya itu tadi, kalau bisa saya jawab, kalau tidak tunggu dulu. Itu. Yang pertama, tidak boleh berhenti selain di tempat tanda wakaf yang sudah ditentukan oleh para ulama ahli qiraat. Iya. Al-Quran itu kan terkadang beda. Di Al-Quran Indonesia itu hanya tanda sola. Iya. Di Al-Quran Madinah, Quran Arab itu di situ sola, di sana tanda la. Iya. Bagaimana kalau seorang qori dia berhenti di situ karena dia sangka itu sola, ternyata Quran yang dipegang oleh Dewan Hakim adalah Quran yang bertanda wakaf la. Jadi berbeda tanda wakafnya, begitu Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, jadi yang berhenti di tengah ayat tadi Pak Ustaz sebenarnya boleh apa tidak begitu? Karena banyak sekali kita sebenarnya bisa berhenti di tengah ayat. Setelah itu ada huruf wa. Dan wawunya itu waw ibtidak lagi kan? Sudah kalimat yang baru begitu. Tapi di situ tidak ada tanda wakaf. Kalau yang saya tangkap tadi itu akan mengurangi poin, dihitung sebuah kesalahan ya. Tapi lahan khafi tadi ya Pak Ustaz kalau nggak salah. Terus kalaulah memang tidak boleh berhenti, lantas si qori berhenti di situ, apakah kalau dia mengulang satu kata itu tetap dianggap sebuah kesalahan begitu? Mengulang satu atau dua kata. Kemudian yang terakhir, standar penilaian ini apakah ini berlaku untuk Bengkalis saja atau untuk seluruh Indonesia nasional semuanya? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang ketiga itu saya jawab. Ya, standar penilaian yang kita sampaikan ini berpedoman kepada pedoman perhakiman nasional. Jadi berlaku seluruh Indonesia. Ya. Itu yang ketiga saya jawabnya singkat. Ini mengikuti buku di situ pula. Ya. Sekarang ada buku yang terbaru tahun 2023 tapi belum disosialisasikan. Di situ untuk makharijul huruf nanti tidak ada yang jali khofi semua. Kalau sekarang masih ada jali, tapi untuk yang 2023 itu makharijul huruf bidang tajwid itu semuanya khofi, tidak ada yang jali. Ya. Banyak lagi ada yang lain berubah itu ya, diperbaiki ya. Itu yang pertama, yang ketiga tadi. Yang pertama tadi, untuk Indonesia yang dipakai adalah qiraat Imam Asim riwayat Hafaz. Yang standar Al-Qur'annya inilah yang kita pakai. Jadi ketika musabaqah di Indonesia ini menggunakan Al-Qur'an yang kita katakan sekarang ini Indonesia ini cetakan standar. Itu sama wakafnya. Jadi ketika kita musabaqah pasti akan memakai Quran itu. Ya. Terkadang ada juga Ustaz, Quran antara Quran Indonesia sama Indonesia pun Ya. berbeda-beda wakafnya. Jadi begini. Maksudnya begini. Ketika terjadi musabaqah, Quran yang dipakai oleh qari dan hakim itu sama. Tidak boleh berbeda. Makanya ketika pelaksanaan MTQ di sini, Quran yang dipakai oleh qari itu yang disediakan oleh panitia. Tak boleh beda. Khawatirnya itu tadi kalau terjadi berbeda Al-Qur'annya terjadi perbedaan tanda wakaf. Ya, kita itu sudah terapkan bahkan di Bengkalis bahkan di provinsi juga begitu. Qur'annya harus sama. Ketika di bidang wakaf ibtida itu bisa sama ya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua yang tadi kan saya menjelaskan kemungkinan ada kesalahan karena tidak mengulang tadi ya, karena kaitan ayat berikutnya itu sangat kuat dengan ayat sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua tadi dari segi adab, ya. Jadi kenanya yang kedua tadi walaupun dia tak punya hubungan erat dengan ayat sebelumnya, kenanya dia adab tilawah, tapi tetap khofi. Tetap ketika MTQ itu disalahkan. Ketika ibtidak bila yang ada pada yang tidak ada tanda wakaf. Ya. Untuk MTQ ya. Untuk musabaqah ya. Kalau luar musabaqah itu tergantung pemahaman yang membacalah gitu ya. Itu yang tadi yang kedua soal yang tidak ada apa tadi. Ya. Lagi ya. Jadi bagaimana kalau dia berhenti juga? Seperti misalkan berhenti di sebuah kalimat ya, sudah sempurna betul kalimat misalnya. Ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ya. Selesai. Di situ ada tanda Lam wakaf. lawakaf ya. Dia lanjut. Sementara napas dia juga sudah habis. Iya iya. Tidak bisa menyambung. Apakah itu juga salah? Dianggap salah. Tadi saya jelaskan ketika wakaf lam itu tidak masalah berhenti di situ. Tidak masalah. Tidak masalah. Itu tadi kan. Tapi hati-hati kalau dia mengulang ke pangkal, tengok kalimat ulangnya itu menyalahi makna atau tidak. Tadi itu yang ditanyakan oleh Ustadz ini tadi ya, ketika wakaf lam. Itu makanya saya katakan lebih baik dia diwasolkan daripada diwakafkan karena sangat masih punya hubungan ya. Tapi dia sudah sempurna dan tidak merosak makna ketika kita melanjutkannya. Itu. Tidak masalah Mas. Tidak masalah. Ya, itu ya. Jadi Puas, mungkin bisa memuaskan? Ya. Bisa jadi alat pemuas. Ya, silakan. Kan wakaf lam alif tadi tadi kan ada la tadi. Itu biasa saya sering dengarnya itu bisa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Itu kan fil ardi itu kan lam alif itu. Iya. Kan ada la wakaf la atau mamnun tadi. Tapi berhentinya di qalu dan itu kayaknya seperti
sudah menjadi tradisi kita kadang ada hukumnya atau gimana itu masuk kesalahan fakti karena dia ngulangnya nanti tidaknya nanti dari qalu innama nahnu muslimun. Ya. Ketika dia berwakaf di qalu sudah sempurna. Kenapa kita katakan sempurna? Kata qala itu lazim atau mutadi? Kan dia lazim. Cukup fa'il. Fa'ilnya waw, dhamir jamak itu waw itu. Ya dhamir baris. Kalau qal ada juga yang berarti qal. Kalau itu salah jali. Kalau qal salah jali, tapi kalau qalu tidak. Karena fi'il dan fa'ilnya tuh ya langsung ya. Jadi enggak apa Maksudnya kalimatnya bukan di ayat yang lain maksudnya. Iya. Yang lain jadi Pokoknya berhenti di qalu boleh. kalau dia berhenti ada kalimat Qal kalimatnya qalan saja. boleh. Ya, ada selama tidak ada fa'il zahirnya. Ya, kalau dia masih fa'il dhamir berarti sudah sempurna. Ya, karena qala itu kan fi'ilnya lazim. Lazim itu hanya butuh kepada fa'il. Selama tidak kalimat qarinah yang di belakangnya ada. Kalau tadi kan ada seperti ayat yang kita tampilkan tadi ada bil batilnya kan? Atau maroha tadi ada lagi qarinah belakang yang menyebabkan tak boleh berhenti di situ. Itu. Jadi inilah ketelitian seorang hakim itu menengok ayat yang sedang dibaca itu. Ya, silakan Ustaz. Ini kemungkinan mal mas'ulu apa? A'lamu minas sa'il ya. Nampak orangnya ya. Ya, selanjutnya. Sebenarnya bukan pertanyaan dia ya. Saya mau menyampaikan saran lah, atau harapan lah ya. Nah, jadi kan tadi sebenarnya udah beberapa orang sebenarnya yang ikut pelatihan Dewan Hakim sebelumnya ya. Kan alhamdulillah orang itu semua dibawa, ya kan? Iya. Jadi maksudnya gini Bu ya kan. Tadi siang atau sebelumnya kan sudah disebut sama ketika Ustaz Busro memberikan informasi kepada saya kan tentang pelatihan ini. Saya sempat juga berbicara juga sama Dewan Hakim juga yang dalam pendidikan. Nah, jadi saya bilang kalau sebenarnya saya hidup yang malam itu bilang kan, apalagi ini sebenarnya kan programnya yang diulang, ya kan. Nah, sementara sebelumnya kan saya sudah ikut juga pernah pelatihan Dewan Hakim, tetapi memang sampai sekarang alhamdulillah masih tetap seperti yang dulu, ya kan, nggak pernah dibawa. Nah, jadi baratnya kalau sudah kita miliki ilmu lah, kan dalam istilahnya kita asah, tapi nggak ada lahan yang untuk ya, jadi istilahnya agak malas untuk mengasahnya kembali, ya kan. Iya. Saya itu kalau umpamanya memang ini akan berlanjut seterusnya, ya. Nah, kita berharap juga kawan-kawan yang hadir ini ada istilahnya program untuk kedepannya bisa jadi rumah hakim. Nanti ini palingnya tingkat RT lah Bu ya. Jadi kita sudah dari itu pelatihan. Sementara tingkat kelurahan pun kita nggak dipakai, ya kan. Kita orang duduk di depan kita duduk di belakang tidak ada. Iya. Ini maksud saya itu ya. Kalau umpamanya kan kayak Dewan Hakim yang dibutuhkan kayak ada Pak Soha, ya kan, atau Kasubit, mungkin kawan-kawan yang senasib dengan saya ini lah ya kan, yang nggak punya suara bagus mungkin bisa lagi kita itu. Jadi kalau dimasukkan yang nggak punya suara bagus bidang langsung mana contoh. Nah maksudnya gitu Bu ya, maksudnya harapan saya ke depannya ya agar dipertimbangkan, apalagi dia kan termasuk Dewan Hakim senior lah kan. Jadi harus mudah-mudahan selanjutnya adalah ya, jadi teman-teman pun istilahnya untuk kedepannya lebih semangat lagi karena ada harapan yang akan diraih. Ya. Mungkin itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tayang. Jadi begini, pertama saya apa dulu, walaupun tidak menjadi hakim, tapi jangan patah semangat. Karena kita membaca Al-Quran itu pun perlu juga wakaf tidak itu ya. Itu pertama. Kemudian soal lagu irama juga begitu, kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi ada semua kebutuhannya ya. Jadi jangan kena tak jadi hakim malas pula mendalami, itu pertama. Kemudian kalau persoalan hakim khusus untuk hakim kecamatan ini kan LPTQ dan
jumlah hakimnya juga terbatas. Kalau semua kita ini jadi hakim, ini juga bingung mau ditempatkan di mana. Kan gitu. Kemudian untuk menjawab lebih jelasnya, ini adalah merupakan program YMBU yang bisa menjelaskan itu adalah ketua YMBU. Kepada Ustadz kami silakan. Iya, enggak, saya cuma kecamatan aja. Karena tadi saya sampaikan di awal ya, memang itu tujuannya. Kan sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi kita buat program ini bukan untuk iseng-iseng, tapi kita agak visioner istilahnya ya. Apalagi kita asal orang YMBU, Pak Apuran, itu bos-bos semuanya nih, Pak alhamdulillah saya senang ini malam ini ya, kumpul orang hebat-hebat. Masya Allah. Senang kali luar biasa saya. Jadi besok Pak Saburan itu apa yang dibilang Pak Ustaz Sapi itu memang perlu diperhatikan dan memang itu sesuai dengan rapat kita kemarin kan tujuannya ya, Pak Sapinya. Tapi walaupun demikian begini ya, usahakan segala sesuatu tanpa pamrih. Ini perlu juga saya. Itu kan sama juga dengan pamrih itu, biarlah kami yang memikirkan pamrih. Kalau itu bapak-bapak ini siapa kan ini dia lanjut. Kami fasilitator istilahnya kan. Ikuti saja gitu. Nanti saya yakin nanti kalau udah apa itu kan dewan hakimnya itu ada 2 orang 3 orang. Jadi kan berembuk kata Pak Ustaz tadi, kita berembuk. Mungkin yang paling enak itu 1 orang 1 bidang, 1 orang 1 bidang. Yang payahnya itu seperti ada acara MTQ di masjid atau antar sekolah atau salah satu sekolah atau saya. Itu permintaan sekolah itu 1 orang cuma dewan hakim tapi merangkap semuanya. Nah ini mana yang bagusnya kita nilai, ada tidak terlalu rugi lah, tidak terlalu capek. Kalau itu namanya hakim acak-acakan itu, ecek-ecekan, tak profesional. Minimal hakim itu kalau untuk tilawah itu 4, untuk tajwidnya 1 orang, fasohahnya 1 orang, lagu 1 orang, suara. Jangan diborong semua. Tidak ada 1 qori itu pun yang melengkapi semuanya tuh. Bisa dipastikan. Mungkin dia hebat di tajwid, belum tentu di lagu suara dia hebat. Atau sebaliknya. Ya gitu. Soal budget sedikit itu ya bagi-bagilah. Ya. Bakatau beliau tadi kan jangan itu jadi ukuran. Gitu. Tapi kita bagaimana? Iya. Ya artinya sampaikan kepada yang mengundang itu. Seperti kemarin kami di kelurahan kan kebetulan tahun ini saya diminta betul tenaga saya. Ada yang minta 2, ada yang minta 3. Kalau itu tidak bisa, harus sekian minimal. Nah, jadi sehingga penilaian kita itu fair jadinya gitu ya. Kalau di luar kan tiga amplopnya itu. Nah, amplop Menyambung juga bahasa dari Pak Haji Ketua, Iya. Pak Haji. Jadi tentang sertifikasi sebetulnya di bagian kami ada sertifikasi juga gitu. Cuman kadang-kadang di kabupaten lain gitu bedanya. Iya. Dari kabupaten ini dari pakai misalnya kan gitu. Tapi tetap juga saya tetap harus juga berapa kali ikut pelatihan. Tak pernah saya seperti itu juga gitu ya maksudnya. Tetap saya ikut pelatihan, tapi alhamdulillah bertambah juga karena aturan terus terbaru terus. Bahkan kemarin yang provinsi bagi yang Medik Dr. Muardi itu udah mulai online dan tidak seperti yang aturan seperti ini gitu yang 2018 itu besar kesalahannya. Khususnya gitu. Jadi pertimbangan tadi saya setuju dengan Pak Haji Pak Ketua. Bila perlu Dewan Hakim ini dinilai objektif gitu. Bila perlu dia selektif di objektif. Maka kawan-kawannya siap untuk diuji gitu. Itu selain kan. Misalnya Dewan Hakim ini maju, dia memang betul-betul bisa sah ini maju gitu kan. Nah, itu baru kita jempol kan. Contohnya. Yang tidak berlaku fasohah ini, pertama pada pada khatil Quran, MKQ, musabaqah qiraat atau kitabah Al-Quran. Ya, kemudian dipahmil Quran, itu yang tidak berlaku fasohah. Selebihnya berlaku pada cabang tilawah golongan cabang tilawah, golongan tartil, anak-anak, remaja, dewasa, cacat netra, qiraat sama semuanya berlaku. Maksudnya kolomnya sama tadi.
kolominian dalam negeri. Berbeda. Kalau yang ini hanya untuk tilawah. Tilawah khusus kan. Ya, kalau untuk tahfiz nanti di Pasohani hanya sedikit. Itu nanti pada soal lain pula ya. Yang kita sampaikan pada malam ini, pertemuan ini, itu hanya berkaitan untuk cabang tilawah. Khusus tilawah, tidak golongan tartil, berbeda lagi. Qiraat mujawad lain lagi. Yang berlaku ini anak-anak, remaja, dewasa, dan cacat netra. Itu yang sama pasokannya. Yang lain itu nanti berbeda. Kalau di qiraat sama lebih parah lagi. Itu. Oke lah waktu ya. Ya. Cuman saya tambahkan nanti waktu